Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang banyaknya koruptor yang tertangkap akhir-akhir ini. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Langkah bersih-bersih yang getol dilakukan aparat penegak hukum terhadap segala bentuk praktik korupsi perlahan menghidupkan asa halayak bahwa keadaan di Republik ini berangsur membaik. Idealnya skor indeks persepsi korupsi atau IPK naik. Tapi apa hendak dikata, tahun lalu indeks persepsi korupsi justru turun. Angkanya dari 37 di tahun 2024 menjadi 34 pada tahun 2025. Pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada aspek penindakannya saja, melainkan juga penting untuk memperbaiki sistem yang sudah korup sejak awal. Di dalam laporan yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, salah satu hal yang disoroti sangat besar adalah terkait dengan konflik kepentingan. Itu sangat linear dengan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi kayak pentingnya sistem yang bagus gitu, itu juga bisa mencegah orang tuh untuk melakukan korupsi. Bisa dari sistemnya udah rusak gitu, diganti berapa banyak orangnya di sana. Kalau misalnya sistemnya tetap memperbolehkan orang tuh melakukan korupsi, ya itu akhirnya terus terjadi gitu, walaupun yang awalnya orangnya baik gitu, tapi karena sistemnya buruk akhirnya terpengaruh dengan sistem yang buruk dan akhirnya jadi ikutan di sana gitu. Jadi sistemnya harus diperbaiki, orangnya diganti gitu, cari orang yang misalnya berkualitas gitu, mungkin pengawasannya juga harus diperketat sehingga bisa memperkecil kemungkinan orang itu mengkorupsi dana ataupun melakukan tindak pidana korupsi. Nah, itu yang harus dicarikan solusinya. Jadi tidak cuma hanya mengobati lukanya gitu, tapi mencegah lukanya itu untuk terjadi gitu. Jangan sampai penyakitnya itu kambuh lagi gitu. Jadi jangan sampai sekarang bersih-bersih, nanti di kemudian hari nanti kotor lagi gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi benar-benar sekarang bersih-bersih dan kemudian itu benar-benar nggak menimbulkan luka yang baru lah pokoknya. Jadi harus sampai ke akarnya dan sistemnya harus diubah sehingga bisa mencegah orang-orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mekanisme check and balancesnya lemah, lalu kemudian potensi publik untuk melaporkan atau bersuara itu pun juga dipersempit ruangnya. Diketahui indeks persepsi korupsi sesungguhnya lebih menyoal pada kesan, citra, atau padanan lain dan bukan semata-mata jumlah kasus yang berhasil ditindak. Gambaran sederhananya, ketika aparat penegak hukum bekerja lebih giat dan transparan, maka kasus korupsi yang terkuak ke permukaan juga lebih banyak. Masuk akal. Mengiringi pengungkapan ini, lazimnya terkuak pula berapa banyak deretan nama pejabat yang terjerat. Berikut nilai kerugian negara yang diembat. Belum lagi tabir jejaring praktik suap yang sistematis tersingkap. Sepanjang tahun 2025 lalu, KPK dan Kejaksaan setidaknya menangani 43 kasus korupsi besar dengan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 288 triliun rupiah. Ketika semua informasi ini saban hari menjejali publik, maka wajar bila banyak mata terbelalak, memicu persepsi berbeda. Alih-alih memunculkan rasa optimisme, paparan ini kemudian malah menciptakan kesan bahwa korupsi sudah mengakar lebih dalam dan meluas ketimbang yang dibayangkan sebelumnya. Tentu TI tidak ya, jadi bukan berarti kalau misalnya muncul yang banyak ke permukaan kita tuh buruk gitu. Jadi emang udah buruk dari awal gitu. Kita hanya baru tahu sekarangnya saja ternyata bobroknya sistemnya sehingga banyak orang yang terlibat gitu. Dari hakim ada yang terlibat, dari bea cukai ada, dari pajaknya ada, dari para pejabatnya juga ada gitu. Jadi banyak gitu ya orang-orang yang terlibat di sana gitu, hanya mungkin kemarin-kemarin saja tuh yang tidak terungkap. Dan jadi karena kita tidak tahu informasinya bukan berarti korupsi itu tidak ada. Korupsi itu ada, hanya saja kita tidak tahu dan jumlahnya itu sangat banyak sehingga ketika ditotal itu bisa sampai ratusan triliun. Bayangin sebesar itu gitu ya. Kalau misalnya itu bisa dikembalikan kepada rakyat gitu, betapa sejahteranya rakyat Indonesia gitu. Jadi banyak kekayaan kita yang dicolong gitu. Tadi kan ada yang sedikit-sedikit di berbagai bidang gitu, sehingga kita tidak bisa mendapatkan kesejahteraan yang kita inginkan, yang kita harapkan gitu. Itu mungkin kalau misalnya ratusan triliun tadi itu dialihkan misalnya ke infrastruktur, ke pendidikan, ke kesehatan dan sebagainya, itu kita pasti akan lebih sejahtera. Mungkin kesehatan bisa jadi gratis, pendidikan nggak usah bayar gitu ya. Terus orang yang mungkin membutuhkan biaya itu bisa dibantu gitu. Jadi banyak hal yang bisa dialihkan ketika korupsi ini bisa ditiadakan
ya walaupun sangat sulit tapi kita sedang melangkah ke sana arahnya gitu, jadi meminimalisir tindak pidana korupsi. Itu basis data saja, ada sejumlah basis data yang digunakan oleh mereka. Tapi yang juga menjadi penting untuk dilihat adalah pemerintah pun juga jangan pernah terlalu fokus hanya pada penindakannya saja begitu. Bagaimana kemudian persepsi ini akan linear dengan kondisi yang serupa, kondisi yang real di lapangan, yang penting adalah bagaimana bukan hanya dalam konteks penindakannya saja, tapi dalam konteks pencegahan, terutama dalam aspek konflik kepentingan. Jadi kayak kalau penindakannya saja gitu ya, udah ketangkep nih, udah berbuat terus ketangkep gitu, berarti kan itu sangat terlambat. Jadi orang udah mencuri gitu baru ditangkep gitu. Nah, bagaimana pemerintah ini untuk mencegah pencurian itu terjadi gitu, jangan sampai pencuri itu punya kekuasaan atau punya kesempatan untuk ngambil uangnya gitu. Jadi pencegahan itu lebih penting daripada menangkap pelaku-pelaku tadi gitu. Jadi kalau misalnya pencegahannya udah ada, sudah ketat, pengawasannya bagus gitu, maka pencuri-pencuri ini tuh tidak akan melakukan pencurian tadi gitu. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati luka atau mengobati masalahnya gitu. Jadi mencegah itu lebih penting. Ketika tidak ada kasus yang muncul ke permukaan, bukan berarti tidak ada praktik korupsi terjadi. Bagus jika realitanya memang benar-benar bersih. Persoalannya boleh jadi itu karena aparat penegak hukum belum bekerja optimal, atau lebih celaka lagi bila mereka ogah-ogahan mengungkap kasus entah apapun alasannya. Yang bahaya itu tadi kalau misalnya yang penegak hukum yang nggak mau menindak, nanti ya yang melakukan kesalahan, yang melakukan kejahatan itu akan leluasa untuk melakukannya. Bahkan mungkin mereka bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang jadi pengawas tadi. Itu akan sangat berbahaya. Jadi pengawasnya disuap, mungkin disogok, mendapatkan bagian dan sebagainya. Sehingga yang harusnya jadi misalnya kita badan tuh ada imun, sistem imun tuh dia melawan penyakit, jadi dia bekerja sama untuk menghancurkan tubuh gitu. Jadi tugasnya harusnya melawan penyakit, malah bekerja sama dengan penyakit untuk membuat tubuh itu bukannya sehat tapi malah makin sakit gitu ya. Jadi pengawasnya mungkin disuap dan sebagainya, jadi bukannya selesai masalah tapi malah makin besar, malah makin ditutupi dan semakin merajalela ya yang namakan korupsi itu untuk terjadi di berbagai bidang. Itu yang harus dicegah gitu. Bagaimana caranya supaya pengawas gitu ya ataupun dari yang melakukan tindak pidana itu jangan sampai bisa bekerja sama. Karena kalau udah bisa bekerja sama mungkin tadi ya, jadi kerugian yang diderita oleh negara itu akan semakin besar gitu. Penting adalah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penegak hukum. Ini yang sejak 2015 paling tidak sangat sulit untuk kita tagih. Paling tidak sampai saat ini KPK sudah memberikan informasi tersebut melalui siaran persnya. Itu selemah-lemahnya upaya yang bisa dilakukan oleh KPK. Tapi kemudian ketika kita bicara tentang kejaksaan, tentang kepolisian, mereka pun juga tidak memiliki sistem informasi yang bisa diakses oleh publik untuk mengetahui apa-apa saja kasus yang sedang mereka tangani. Kita kalau berbicara soal jadi kayak transformasi informasi juga penting sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat juga tahu gitu sedang apa yang dilakukan oleh pemerintah atau penegak hukumnya. Kalau misalnya mereka kerja dengan baik kan ada hasilnya, wah ini lagi ngurusin masalah apa gitu, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi, bisa percaya kepada penegak hukumnya. Wah ini lagi kerja nih, sedang mengurus kasus ini dan sebagainya. Jangan sampai tiba-tiba nanti kasus yang ada ditutupi, hilang, sehingga masyarakat juga nggak tahu ini gimana kelanjutan kasusnya gitu, bagaimana penyelesaiannya, apa hukumannya, apa konsekuensinya terhadap para pelaku koruptor tadi, para pelaku korupsi tadi gitu. Jadi orang tuh harus tahu juga informasinya tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita gitu. Jangan sampai masyarakatnya gelap, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kerugian yang ditaksir dari korupsinya itu bisa sampai ratusan miliar, mungkin triliunan gitu. Jadi tiba-tiba keluar angka yang sangat fantastis, sangat besar gitu. Jadi masyarakat juga jangan sampai tidak tahu gitu terhadap informasi yang ada gitu. Jadi kita harus peka nih, kita pejabat lagi ngapain, polisi lagi ngapain gitu. Terus bidang-bidang penting yang lainnya juga harus tahu gitu. Jangan sampai kita tidak peduli. Kalau misalnya kita tidak peduli, sistemnya bobrok gitu ya, nanti orang-orang yang melakukan korupsi itu akan semakin mudah untuk melakukan aksinya gitu. Jadi kepedulian masyarakat juga penting untuk melihat bagaimana kinerja pemerintah, kinerja penegak hukum dan sebagainya, supaya nggak ada yang lengah di sana. Kalau misalnya semuanya waspada, semuanya berhati-hati, maka untuk melakukan kejahatan korupsi itu bisa diminimalisir gitu ya.
Jadi cepat gitu, nggak nunggu lama mungkin bertahun-tahun gitu. Bayangin kayak misalnya korupsi sampai tahunan gitu, berarti itu kan ada yang salah dalam pengawasannya, iya, terus penegakannya juga mungkin bermasalah dan sebagainya, sehingga korupsi itu bisa dilakukan berbulan-bulan sampai tahunan gitu. Itu juga harus diperbaiki bagaimana sistemnya supaya tidak terjadi hal sedemikian rupa. Adalah suplemen bagi pemerintah. Ketika tokoh penyeimbang bahwa diajak berdialog dengan Pak Presiden, apakah kemudian sikapnya itu berubah? Kan tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa Pak Presiden mempunyai falsafah pemerintahan itu untuk clean government. Presiden tidak anti kritik, pemerintahan tidak anti kritik, tapi Presiden mengajarkan soal otokritik. Bagaimana Presiden pun bisa mengkritik badannya. Derasnya arus berita ke publik tak lepas dari peran krusial sorotan media yang intens. Hari ini, keterbukaan informasi memungkinkan setiap penggeledahan, penetapan tersangka, sampai ketuk palu vonis pengadilan dengan cepat dan akurat tersebar luas. Di sini keterbukaan atau transparansi informasi seakan menyuguhkan ironi. Di satu sisi, transparansi sehat bagi demokrasi. Tapi saat bersamaan, ia juga bisa menjadi momok lantaran masyarakat jadi tahu korupsi ada di mana-mana. Demokrasi Gitu ya, jadi kayak lebih baik jujur walaupun itu pahit rasanya, tapi kita tahu benar kok, oh ini kenyataannya tuh, daripada kita selalu dibohongi dengan janji manis gitu, dengan perkataan yang menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kejujuran yang rasanya pahit itu akan lebih baik bagi kita. Jadi buat evaluasi, buat kedepannya itu akan lebih baik dibandingkan dengan tadi ya, banyak yang ditutupi, banyak yang nggak tahu apa yang terjadi, banyak yang gelap gitu, banyak kita yang dibohongi dan sebagainya. Itu akan berdampak buruk karena kita nggak tahu nih apa yang benar-benar terjadi di pemerintahan kita, di negara kita dan sebagainya. Jadi jujur walaupun itu sangat pahit ya, itu akan lebih baik hasilnya dibandingkan dengan kebohongan ataupun penutupan masalah ataupun kasusnya. dan itu yang harus kita pahami secara bersama. Kenapa? Karena demokrasi menyuguhkan mekanisme check and balances. Mengapa pada akhirnya CPI turun? Karena salah satunya adalah mekanisme check and balances ini tidak berjalan. Lebih jauh, pandangan terhadap komitmen dan konsistensi institusi terhadap pemberantasan korupsi juga ikut menentukan arah skor. Sebagai contoh, jika di tengah getolnya penindakan korupsi masih saja muncul keraguan publik terhadap independensi lembaga anti korupsi, pandangan negatif atas revisi regulasi yang dinilai melemahkan atau bahkan timbul indikasi inkonsistensi penegakan hukum, maka perkara-perkara serupa ini potensial menggerus kepercayaan halayak. Sedangkan dalam konteks citra atau persepsi, kepercayaan publik adalah kunci. Tanpa kepercayaan publik memadai, sulit rasanya statistik penindakan cukup tangguh memperbaiki persepsi. Komitmen dalam pemberantasan korupsi tidak boleh hanya dilekatkan pada punggungnya atau pundaknya penegak hukum. Karena penegak hukum tentu memiliki sejumlah keterbatasan. Oleh sebab itu, komitmen yang penting untuk dibangun secara bersama adalah dengan memberikan tanggung jawab kepada setiap kementerian lembaga atau pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. Demokrasi atas nama Oke, rakyat. jadi kalau misalnya satu pihak saja yang bekerja sangat keras, itu mereka akan kesusahan, akan kecapean. Tapi kalau misalnya beban tadi dibagi, misalnya jadi masyarakat yang mengawasi, dari berbagai bidangnya juga ikut mengawasi, itu pekerjaannya akan lebih mudah dan akan menutup atau mengurangi kemungkinan korupsi untuk terjadi. Karena semuanya saling mengawasi gitu, saling melihat. Nggak ada orang yang tiba-tiba ambil uang gitu, nyisipin apa dan sebagainya gitu, yang bisa dicegah. Karena semua orang tuh membagi bebannya gitu. Jadi nggak satu bidang saja nih yang kerja, tapi semua bidang itu bekerja untuk ke arah yang lebih baik lah gitu ya. Jadi korupsi itu bisa dicegah. Dan kebijakannya itu bersama dengan pandangan kritis masyarakat. Pak Presiden berbicara soal bagaimana equality before the law, bagaimana hukum itu di mata rakyat itu sama. Jadi di dalam konteks ini, ya kalau misalnya kita bicara soal oknum-oknum dan sebagainya, ya power tend to corrupt absolute power corrupt absolutely. Semuanya itu punya potensi korupsinya. Semuanya tanpa tedeng aling-aling bahwa hukum adalah harus adil di mata rakyat. Nah, inilah filosofinya bahwa hukum yang kemudian falsafah Pak Presiden adalah hukum atas nama rakyat.
Jadi kayak hukum tuh kayak tadi menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan supaya orang yang tertib, orang yang taat hukum itu bisa merasakan manfaatnya. Jadi ada reward sama punishment. Kalau misalnya mereka melakukan kesalahan maka harus ada hukumannya, harus ada konsekuensinya. Kalau misalnya mereka taat beraturan, maka ada hadiahnya juga gitu, ada apresiasinya juga. Sehingga tadi ya bisa teratur masyarakatnya. Bayangin kalau misalnya orang nggak percaya hukum gitu, nanti orang berlaku sesuka mereka, mau melanggar hukum gitu dan sebagainya. Yang akhirnya nanti berlaku hukum rimba gitu. Kalau udah jadi hukum rimba, siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, siapa yang punya uang, itu mereka yang akan menguasai apa yang orang-orang yang tidak menguasainya gitu. Jadi itu yang harus dicegah. Jadi jangan sampai uang ataupun kekuasaan itu bisa mengambil alih hukum gitu, karena hukum itu harus adil dan bisa mengadili ya. Jangan sampai berat sebelah ataupun tidak memperhitungkan orang-orang yang memiliki keadilan atau kebenaran ya. Itu yang harus perbaiki. Jangan sampai hukum itu misal tumpul ke atas tajam ke bawah gitu. Si masyarakat seakan mendapat tamparan keras tatkala operasi tangkap tangan KPK di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat dan lingkungan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa tidak ada lembaga negara yang benar-benar bersih dari potensi korupsi. Temuan ini tak pelak mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Ya, mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang banyaknya kasus OTT KPK gitu, banyak koruptor yang tertangkap sama KPK. Nah, mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.